Malam tak selalu lahir untuk tidur. Kadang ia datang membawa ingatan, luka, dan suara-suara yang pernah dibungkam zaman. Di ruang sunyi bernama sejarah, ada orang-orang yang memilih tetap berdiri ketika banyak orang lain memutuskan untuk diam. Mereka berjalan melewati jalan panjang demokrasi, menembus kegaduhan politik, menghirup gas air mata, hingga menyaksikan bagaimana kekuasaan dapat berubah wajah dari masa ke masa. Nara Daily Podcast kali ini menghadirkan Azril Tan, seorang aktivis sosial, eksponen gerakan mahasiswa 98, kolumnis sekaligus direktur eksekutif Migran Watch. Sosok yang tumbuh dari tanah Minangkabau, dari ombak tiku di Kabupaten Agam, lalu menakepaki kerasnya perjuangan hingga masuk ke dalam percakapan nasional tentang demokrasi, tentang migran, tentang investasi, hingga masa depan Indonesia. Ia pernah ditusuk karena perbedaan pandangan politik. Ia pernah berdiri di garis demonstrasi ketika reformasi masih berupa mimpi. Kini dia ada di ruangan kebijakan sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Pupuk Indonesia. Dari jalanan menuju ruang negara, dari aktivisme menuju pengaruh kebijakan. Perjalanan Azril adalah cerita idealisme yang tidak selesai dimakan waktu. Apa kabar, Bang? Baik. Udah lama kita nggak ketemu, Bang. Betul. Udah juga nih. Iya, sekitar berapa lama tuh, Bang? Ya sekitar hampir setahunan lah. Setahunan, Bang ya. Bang, langsung aja nih kita mau nanya-nanya nih, Bang, soal dari kacamata Abang sendiri, seorang Azril Tan itu seperti apa sih, Bang? Dari perjalanan kalau kita tahu kan dari aktivis, kemudian dari migran watch ya kan, dan lain sebagainya. Iya, makasih Bung Komeng atas podcast kita hari ini. Saya mengapresiasi lah kalian mencoba memprofiling diri saya. Siapakah sosok Azril Tan itu? Ini yang membuat saya kebingungan menjawabnya. Kenapa saya bingung ini? Secara objektif, yang bisa menilainya itu adalah orang lain lah, bukan diri saya. Siapa diri saya itu? Tapi baiklah, saya akan coba jawab dari 3 perspektif. Pertama, perspektif bagaimana orang menilai saya. Kedua, tentang yang saya rasakan sendiri sebagai sosok yang hadir di kebijakan publik. Ketiga, mungkin dari perspektif mungkin harapan saya. Dari perspektif bagaimana publik menilai saya, mungkin ada berapa penilaian yang mungkin tidak bisa saya kendalikan atau saya bangun, karena itu hak publik menilai saya. Mungkin ada yang sinis terhadap saya, ada yang ya biasa-biasa saja, mungkin ada juga yang suka dengan gagasan saya, bisa saja. Tapi yang jelas, yang saya rasakan pada diri saya, dari perspektif yang saya rasakan dari saya tidak siapa-siapa, saya hanya biasa saja. Tapi saya punya prinsip hidup. Artinya gini, Bang ya, singkatnya, Abang inginnya berguna bagi orang banyak, bebas orang menilai seperti apa gitu, Bang. Betul. Bagaimana kehadiran saya bisa berarti, bisa bermakna bagi orang banyak. Itu yang menanam pada diri saya. Apakah orang nanti menilai jelek, sinis, atau suka, biar publik yang menilainya. Hidup kan cuma sekali. Betul. Setelah itu mati. Sebelum mati, bagaimana kita berarti? Betul. Itu yang saya lakukan dalam hidup saya. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat
Terus dari perspektif harapan saya, siapa sosok saya, harapan saya? Jujur, saya punya mimpi besar terhadap bangsa kita, punya mimpi besar juga terhadap kemanusiaan. Bagaimana ada sistem yang terbentuk, terutama negara-negara berkembang, khususnya negara kita Indonesia, masalah kesejahteraan, kesetaraan, itu menjadi nilai-nilai yang harus saya perjuangkan terus. Kalau linear nih Bang, saya potong linear untuk hari ini gimana Bang? Sekarang saya kan mencoba memperjuangkan tentang nasib pekerja. Oke. Ya, pekerja itu saya tidak pandang apakah itu buruh, buruh kecil, apakah itu pekerja kelas menengah, apakah itu pekerja kelas atas sekalipun, skill sekalipun. Di situ saya mencoba memberikan sumbangsi pemikiran saya, memberikan gagasan-gagasan saya. Saya coba juga mengkritisi kebijakan-kebijakan dilakukan oleh negara, oleh pemerintah. Juga saya sangat spesial, sangat fokus, konsen dalam dunia ketenaga kerja migran, pekerja ke luar negeri. Ini menjadi perhatian saya, yang akan ada publik menilai saya, sosok diri saya. Mungkin di situ orang siapa diri saya, mungkin dari perspektif itu, dari isu ketenaga kerjaan, isu ketenaga kerjaan luar negeri, dan sangat kuat kaitannya dengan kebijakan publik. Kupernan tadi itu tumbuh di abang waktu kecil ya sih Bang, mimpi-mimpi abang hari ini gitu. Yang abang kerjakan hari ini gitu kan. Betul. Seperti saya itu anak pantai. Anak nelayan, di mana waktu kecil saya melihat jauh ke laut. Ketika saya melihat jauh ke laut tersebut, saya terpanggil atau termotivasi, ada apa di sana. Begitu juga kita ke malam hari, di atas kapal, saya melihat ke atas, tidur di geladaknya, karena kapal tradisional. Saya melihat ke atas langit banyak bintang-bintang, saya penasaran ada apa di sana. Mungkin itu membuat saya jadi seorang yang penasaran, menjadi seorang yang ingin tahu, seseorang yang ingin mencari sesuatu tentang apa hidup ini. Mungkin makna itu, mungkin itu sistem yang akan dibangun, tata cara, dan mimpi-mimpi yang akan kita bangun dalam peradaban manusia itu. Terutama kita bawa Indonesia mau kemana? Di situ, dari kecil saya memang suka memandang ke jauh ke depan, suka menatap menjadi pemuda yang penuh tanda tanya, yang menanyakan kenapa kayak gini, kenapa begitu. Maka saya tidak mudah di bawah satu norma-norma yang saya anggap udah basi disajikan pada saya tidak akan mudah tertipu dengan norma-norma itu atau diarahkan ke sana. Karena saya masih penasaran, ingin mengujinya. Apakah norma yang Anda bawa ini teruji nggak? Pemantiknya apa tuh Bang dulu Bang? Pemantiknya adalah selama ini saya melihat kebijakan-kebijakan di luar atau suatu katakan ideologi tidak menyelesaikan suatu akar permasalahan sesungguhnya, malah menimbulkan konflik yang sangat besar dampaknya. Cita-citanya baik, niatnya baiknya bagus, tapi caranya nggak baik. Kadang konsep yang dibawanya yang dibawanya tersebut belum tentu itu benar, belum teruji. Makanya saya sosok seorang yang penasaran, menggali, mengkaji, menganalisis, meriset bagaimana sebuah sistem terbangun dengan baik sehingga membawa keadilan ke semua pihak, tidak menimbulkan konflik. Dan ternyata peradaban kita dari historisnya, dari sejarahnya,
peradaban kita tuh mengalami evolusi. Ya. Evolusi inilah yang kadang orang tidak memahaminya. Ketika dia mengambil keputusan, dia tidak memahami filosofinya, memahami historisnya. Oke. Sehingga keputusan buatnya itu masih tidak komprehensif dan tidak holistik. Itulah pemantik saya, penasaran saya. Saya ingin mengkaji, mentelaahnya. Artinya kemudian abang hijrah lah ke Jakarta gitu bang ya. Setelah Kalau di situ bukan kayak gitu awalnya. Gimana tuh, Bang? Itu kan ketika pemikiran saya tadi itu muncul ketika ya saya sudah kuliah, ya, kuliah, ya, Bang. kuliah. Udah waktu peristiwa 98. Apa bang yang dikangeni dari 98 bang? Dikangen 98 adalah semangat. Semangatnya. Sekarang nggak ada berarti bang? Bukan. Saya jelasin dulu. Oke. Semangat tadi itu begini. Di situ ada semangat kita ingin merubah, merubah keadaan, membangun suatu harapan bernegara yang lebih baik, yang selama Orde Baru jurang kemiskinan dengan orang kaya itu sangat complang, sangat jauh sekali. Terus kita 98 itu ingin merubah itu, ingin membawa kesetaraan tadi, keadilan tadi itu, terciptanya demokrasi ekonomi yang selama ini dikuasai oleh sekelompok orang. Ekonomi itu sumber ekonominya, sumber daya ekonominya dikuasai oleh sekelompok orang. Bagaimana ini distribusikan atau dikuasai oleh bersama? Bukankah negara kita ini dari awal didirikan oleh founding father kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Semangatnya adalah semangat kebersamaan, semangatnya mensejahterakan bangsa Indonesia. Tapi semasa Orde Baru itu kondisinya beda. Itu dari segi ekonomi, dari segi politik, hak rakyat berbicara, hak rakyat berkumpul, berserikat, dikebiri, dikekang atau disetting, diatur oleh penguasa. Begitu juga dalam hal budaya, pendidikan. Ini tidak diselenggarakan sesuai dengan mandat konstitusi kita. Jadi ketimpangan itu sangat luar biasa waktu zaman Orde Baru. Itulah semangat itulah yang dulu dirindukan bang. Bagaimana sekarang itu? Nah, kemudian kan 28 tahun sudah berlalu. Artinya apakah semangat itu masih ada atau apakah reformasi membawa titik baik gitu, atau dari kacamata abang melihatnya seperti kalau apa? Kalau dari kacamata saya melihat begini, Bung Komeng. Reformasi yang terbentuk sekarang ini adalah demokrasi cuma wilayah politik. Itu pun sekarang lagi dikebiri juga, lagi disunat-sunatin tuh, supaya hak rakyat tadi pun tidak tersalur dengan baik juga secara demokratis. Secara politik memang benar, saya berbangga diri lah sebagai reformis waktu itu bisa memperjuangkan demokrasi tadi. Dimana sekarang pilkada, ada pilpres, dan langsung, kebebasan berkumpul berserikat sangat luar biasa. Namun ini belum tuntas. Persoalan akar, persoalan sesungguhnya, pertempuran sesungguhnya adalah pertempuran ekonomi. Pertempuran bagaimana demokrasi dalam mendapatkan sumber daya ekonomi tadi. Ternyata ini masih dikuasai oleh sekelompok oligarki. Masih seperti zaman Soeharto juga, zaman Orde Baru juga. Kenapa saya katakan masih zaman Orde Baru? Sistem masih top down dan polanya hampir sama, triple down effect.
trickle down effect, di mana konsep bisnisnya, konsep cara membangun ekonomi itu adalah dengan membangun konglomerasi dulu. Dari konglomerasi akan bercucuran ke bawah, airnya akan melimpah, ibarat air ditampung ember, lalu ember tadi penuh, lalu ini terdistribusi kepada rakyat. Faktanya tidak pernah terjadi seperti itu. Ketika air penuh, datang lagi ember baru, datang lagi ember baru. Jadi menetes ke bawah itu trickle down effect tadi itu tidak terjadi. Apa tuh Bang yang menyebabkan artinya gejala itu kembali muncul gitu Bang? Kalau Abang tadi analogikan soal ember dan air. Disinilah saya katakan kegagalan reformasi. Karena sibuk persoalan politik, persoalan perebutan kekuasaan. Ketika Soeharto tumbang, dianggap persoalan bangsa sudah selesai. Itu dia. Disitulah saya merasa reformasi yang kita harapkan bukan di level itu saja. Itu benar. Saya tidak mengharamkan waktu 98 itu rebut-rebut kekuasaan, tidak ada masalah. Asal perebutan kekuasaan tersebut menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Apa persoalan akar persoalan bangsa ini? Masalah ekonomi. Maka saya katakan, pertempuran sesungguhnya bukan pertempuran demokrasi politik. Perebutan kekuasaan, kebebasan merebutkan kekuasaan. Pertempuran sesungguhnya yang dibutuhkan oleh rakyat adalah perebutan sumber daya alam yang terbuka secara demokratis. Itu yang inti utamanya. Ini yang harus diperjuangkan. Memang sekarang sudah ada cara langkah-langkah untuk melakukan itu, tetapi dilakukan cuma setengah hati, cuma lip service, cuma setengah-setengah. Bang, almarhum Pak Soeharto ya, yang belakangan kan jadi pahlawan juga tuh Bang. Itu no comment lah bagi saya. No comment itu Bang. No comment lah saya itu, karena saya lebih fokus ke sistem. Bagaimana perubahan sistem ini, bagaimana mengelola negara ini dengan tepat dan benar, sehingga masyarakatnya produktif, masyarakat berdaya, masyarakat sejahtera, keluar dari kemiskinan ini. Negara Indonesia pun diuntungkan juga, keluar dari jebakan middle income trap, jebakan ekonomi kelas menengah. Pertumbuhan ekonomi kita tetap 5%. Sedangkan dengan potensi yang dimiliki Indonesia ini luar biasa Bang. Luar biasa. Betul. Kita bukan kaya sumber daya alam saja. SDM kita, juga ya. Yaitu kita penduduk terbesar nomor 4 di dunia ini. Kalau kita coba komparasi, kita bandingkan dengan negara-negara yang mempunyai penduduk besar, katakanlah China, India Bang. India, Amerika Serikat, PDB-nya sangat luar biasa tumbuhnya. Sementara kita negara yang populasi besar, sumber daya alam semua tersedia, kok bisa kalah kita? Sejauh timpang gitu. Nah, inilah harapan saya. Bagaimana penguasaan sumber daya alam ini dikuasai dengan berkeadilan, bukan dikuasai oleh sekelompok orang atau sering disebut oligarki. Masa tanah satu orang cuma bisa menguasai 2 kali lipat dari Pulau Jawa, cuma satu orang. Ini sangat luar biasa. Begitu Bang. Iya Bang, terkait kalau kita lihat dari reformasi kemarin ya, banyak juga kan aktivis-aktivis yang memang kemudian punya akses dan dekat dengan penguasa. Abang melihatnya seperti apa Bang? Politik tanpa kompromi akan melahirkan kekakuan. Tetapi politik terlalu banyak kompromi itu merupakan pengkhianatan, mencederai cita-cita Bang. Keadilan, mencederai nurani. Tetapi sekarang antara kompromi dengan idealisme itu, yang mana dikorbankan dulu? Kalau kompromi itu yang dikorbankan adalah tata caranya, strateginya, saya rasa itu lumrah. Bisa kita maklumi, karena begitu banyaknya orang-orang, beragamnya
kebinekaan kita begitu tinggi, Ya. ini sulit untuk kita Ya. satu kesepakatan. Ya. Tetapi begini, kompromi tadi itu dikorbankan keadilan, Ya. dikorbankan nurani, Ya. kebenaran. Ya. Ini kan sudah jadi pengkhianatan. Ya. Maksud saya pernyataan ini, teman-teman sah-sah aja masuk kekuasaan, tetapi mereka kadang terjebak juga. Apa yang dikritik mereka itu malah mereka melakukannya. Ya. Ini sangat sangat disayangkan. Maka saya mengatakan bahwa orang politik itu sah. Kita boleh, kita tidak kalah dengan orang-orang hebat. Banyak politisi-politisi kita, orang-orang. Persoalannya bukan persoalan itu. Letak persoalan bukan di situ. Persoalannya bagaimana mereka masuk kekuasaan tadi itu. Bisa memperjuangkan prinsip-prinsip keadilan tadi itu. Prinsip-prinsip kesetaraan tadi, prinsip-prinsip kemanusiaan tadi itu. Itu sangat mendasar. Kalau itu tidak terganggu, tidak mereka ingkari, tidak mereka khianati, sah bagi saya untuk merebut kekuasaan ataupun ikut dalam pemerintahan. Artinya tidak masalah gitu, Bang? Tidak masalah selagi prinsip-prinsip keadilan tidak dikhianati. Oke. Terkait perjuangan Abang yang kemudian terus berlanjut ya, Bang, dari aktivis kemudian mendirikan Migrant Watch ya, dan Abang juga sebagai direktur dari Migrant Watch. Apa, Bang, yang melandasi atau latar belakang Abang mendirikan Migrant Watch dan tanda kutip merubah arah perjuangan Abang hingga memperjuangkan pekerja migran gitu, Bang? Sejarahnya awalnya saya itu kepedulian kepada nasib pekerja dalam negeri. Karena kami waktu 98 yang kami perjuangkan adalah nasib buruh juga. Ketika Beni Ramdhani menjadi kepala badan perlindungan pekerja migran Indonesia, saya diajak sebagai staf khusus beliau. Di situ saya merasakan suatu panggilan yang sangat luar biasa. Kenapa menjadi kepanggil suatu? Ada dua faktor penyebabnya. Sehingga saya membentuk suatu NGO, Migrant Watch, dan saya konsen atau fokus ke persoalan ketenagakerjaan migran ini. Pertama, panggilan saya adalah tentang nasib mereka, di mana negara hadir secara regulasi pelindungan, tapi pelindungan itu tidak memberi dampak kepada pekerja migran, pada nasib pekerja migran. Malah regulasi yang dibuat, undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah dan berbagai turunan di bawahnya, malah banyak melemahkan pelindungan itu, malah menimbulkan kekacauan, malah bisa menimbulkan eksploitasi, bahkan sampai terjadi tindak pidana perdagangan orang. Itu memanggil saya karena kebijakannya tadi tersebut. Kedua, saya tertantang juga. Ternyata kesempatan lapangan pekerja di luar negeri itu sangat luas, sangat luar biasa. Persoalan-persoalan ketenagakerjaan, persoalan lapangan pekerjaan, ternyata terbentang luas di luar negeri ya, Bang? Di luar negeri. Sekarang bagaimana kita merebutnya? Dan bagaimana melindunginya? Bang. Kebutuhan lapangan pekerjaan dari level middle itu bisa mencapai 95 juta orang. Sedangkan kebutuhan lapangan pekerjaan kita cuma 3,6 juta per tahun. Atau katakan 4 juta. Ini bisa terserap. Apa
lapangan pekerjaan tadi itu, selain lapangan pekerjaan tersedia, pekerjaannya layak. Kenapa saya bilang layak? Gajinya itu bisa 10 juta, 25 juta, 35 juta, 75 juta. Artinya kesejahteraan juga meningkat, Bang. Meningkat. Kedua, orang bekerja dalam negeri, bekerja ke luar negeri itu, dari sisi kepercayaan dirinya, kebanggaannya juga, Bang. Dia dapat pengalaman baru. Dia percaya diri sangat luar biasa. Ketika saya amati para purna pekerja migran ini datang ke Indonesia, percaya dirinya sangat bagus. Kedua, kegigihan dia dalam membangun kewirausahaan sangat kuat juga. Wawasan sangat besar. Apalagi kita waktu dia kerja itu ada transfer knowledge secara langsung. Contoh bagaimana berternak, bagaimana bertani, bagaimana konstruksi. Dia sangat piawai dalam hal itu, saya lihat. Transfer knowledge. Terus ada lagi yang keuntungannya, saya melihat juga para pekerja migran ini menguntungkan buat negara kita, menghasilkan devisa. Remitansinya sampai 450 triliun. Sangat luar biasa. Pejuang devisa, Bang. Ya, pahlawan devisa mereka. Pahlawan, ya. Ini devisa ini menjadi cadangan menghadapi krisis moneter nantinya. Inilah saya katakan, ini peluang besar di mana semuanya everybody happy. Saya katakan hidup nih negara ini. Di saat Indonesia krisis lapangan pekerjaan, di negara luar krisis tenaga kerja, krisis tenaga kerja, dia kurang orang untuk bekerja. Dan di Indonesia inilah banyak sumbernya. Dan skill yang dimintanya sesuai dengan juga SDM Indonesia. Bung Komeng harus tahu bahwa pekerja luar negeri itu ada level middle skill, low skill dan middle. Demografi pendidikan kita 70% adalah tamatan SMP ke bawah. Dan itu sangat bagus untuk mereka, bisa disalurkan. Tingkat kesulitannya gimana tuh, Bang, untuk mengirimkan ke luar negeri, kemudian juga melindungi? Sebenarnya tidak ada perbedaan. Yang membedakan mereka itu cuma sederhana, kecil. Satu bekerja Indonesia, satu bekerja di luar negeri. Cuma persoalan keimigrasian. Tetapi di Indonesia ini, apakah karena institusi yang menangani ini ingin sibuk bekerja, ketika peluang orang kesempatan kerja diperumit sini, sehingga ada kesengajaan memperumit gitu, Bang. Secara niat tidak ada, tetapi secara sistem dibentuk, itu terlihat aturan-aturan di bawah ini. Jadi peluang orang bekerja ke luar negeri atau negara ini merebut pasar kerja luar negeri, akhirnya sangat sulit dapatkannya. Negara memang tidak boleh memobilisasi warga negara untuk bekerja ke luar negeri, tetapi negara boleh memfasilitasi mereka. Mobilisasi nggak benar, tapi memfasilitasi boleh. Ketika ada peluang itu, itulah peran negara memfasilitasinya, memberikan informasi lowongan kerja, melindungi mereka. Jadi apabila dikelola dengan benar, potensi demografi kita, bonus demografi kita, ini akan menjadi masalah produktif. Negara kita bisa menjadi kekuatan ekonomi, negara yang maju, yang setara dengan negara lain. Korea Selatan pun dulu melakukan itu. Ketika mereka negara mengalami krisis, mengalami bonus demografi, mereka pun memfasilitasi warga negaranya bekerja ke luar negeri. Kita fasilitasi keluar, tapi juga kan ada risiko-risikonya itu, Bang. Risiko-risiko itu, itulah tugasnya negara melindungi. Jadi permasalahan itu bukan ada di negara ini, di negara penempatannya, tapi permasalahan muncul di bawah dari awal ini. Sehingga timbullah risiko di sini.
Bagaimana dengan ada praktek-praktek secara ilegal, Mafia gitu bang. mafia sindikat, katakanlah. Bagaimana mereka itu? Kalau sistem negara ini bisa membuat suatu aturan, sistem yang cepat dan tepat, yang tidak kalah dengan sindikat tadi itu, mempermudah orang bekerja, praktis, mudah. Saya rasa orang pencari kerja tadi itu tidak mudah terjebak penempatan secara ilegal atau tipuan lowongan kerja. Kenapa? Karena ini manusia, karena yang pekerja manusia, dia punya proteksi diri juga. Bagaimana tentang keselamatan dia? Ini bukan barang. Jadi karena sistem negara ini berbelit-belit, high cost, berbiaya besar, maka cenderunglah orang menjadi jalan pintas. Ketika sistem ini rumit, kalau filosofi orang Minang, air keruh, kiung makan. Artinya, ketika amburadulnya sistem ini menjadi santapan para sindikat itu bang. Disinilah negara harus paham. Kalau solusi konkretnya nih bang, kait tata kelola nih, agar apa sih namanya permasalahan-permasalahan ini bisa terselesaikan gitu bang. Sederhana, Apa itu, simple, nggak mudah. Iya, dipermudah aja bang. Ya, sistemnya dipermudah, diperkuat sistem pelindungannya. Apalagi zaman sekarang, zaman digital, zaman AI. Dengan sistem digital itu bisa terverifikasi dengan baik, dengan benar, dengan tepat, akurat, dan bahkan presisi. Jadi tidak ada persoalannya. Yang kita boleh saya katakan marah, karena cenderung ini seperti SMS. Istilah orang Padang juga nih, senang melihat orang susah. Atau kita sindir-sindir anekdot antara kita apa tuh, selagi bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Iya. Ini persoalannya. Kenapa? Dengan mempersusah ini, mereka menjadi bancakan buat mereka. Betul. Jadi kalau ada aturan rumit, pantas kita curigai ini ada modus di baliknya. Ini jadi bancakan buat mereka. Kenapa? Ketika sulit, datang sogok menyogok, datang suap menyuap, minta supaya cepat jalan tol tadi, ngasih setoran. Inilah itu. Kita harus kita kritisi. Gitu Bung Kom. Siap. Terkait ini juga nih bang, hari ini kan abang juga di Pupuk Indonesia ya bang ya. Dipercaya, pasti kan kita percaya bahwa abang punya visi dan misi perjuangan yang hampir sama persis, baik itu di Parlemen Jalanan, kemudian di Migrant Watch, dan juga di Pupuk Indonesia ini bang. Kira-kira apa nih yang abang tengah perjuangkan nih bang di Pupuk Indonesia ini bang? Begini Bung Kom. Iya bang. Saya di Pupuk Indonesia ini sebagai komite nominasi dan remunerasi. Di komite KNR ini berkaitan dengan persoalan SDM, berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Saya ketika diajak bergabung di Dewan Komisaris, saya berharap punya ekspektasi lah, atau memberi kontribusi terhadap Pupuk Indonesia sebagai perusahaan raksasa juga di Asia Tenggara. Karena perusahaan ini fokus penyediaan pupuk. Apalagi sekarang ini lagi perang Iran ini. Terasa banget tuh kebutuhan pupuk itu untuk ketahanan pangan. Tanpa ada pupuk, hasil panen bisa gagal atau akan kecil. Ketika saya dilibatkan dalam Dewan Komisaris sebagai KNR ini, di ketenagakerjaan ini, SDM ini, saya bisa memberi kontribusi bagaimana melindungi hak-hak pekerja. Kedua, bagaimana kehadiran BUMN ini bisa membuka kesempatan kerja. Ketiga, saya berharap juga memberi kontribusi di luar wewenang saya
komite saya, di luar komite piagam saya sebagai komite KNR, saya juga berharap pupuk Indonesia ini menjadi petarung global, global challenger, petarung global. Karena kesediaan pupuk ini kebutuhan dunia sangat luar biasa. Ketika perang Iran Amerika ini, pasokan gas terganggu. Beberapa negara mengalami krisis pupuk, terutama pupuk urea, karena bahan bakunya gas tidak ada. Indonesia punya dua kelebihan. Pertama, punya pabrik yang besar-besar, ada 5 pabrik kita punya. Kedua, sumber bahan bakunya gas ada tersedia. Di balik dinamika tadi itu, saya berharap ketika saya dilibatkan sebagai Dewan Komisaris, di dalam organ Dewan Komisaris, saya dapat memberi kontribusi terhadap ketenagakerjaan dan bagaimana membawa pupuk Indonesia ini, ya mimpi saya aja. Itu karena itu bukan wewenang saya. Mimpi saya bagaimana membawa pupuk Indonesia ini menjadi perusahaan global, pensuplai pupuk berbagai negara. Australia sekarang udah kelabakan, India kelabakan, Filipina, dan banyak orang-orang menelpon saya atau WA saya, Pak Asnil, ada nih permintaan pupuk di Malaysia nih, ada permintaan di Filipina nih, ada minta Kamboja, Thailand, Vietnam banyak. Tapi pasokan kita cuma sisanya setelah untuk fokus kita untuk mensuplai untuk memenuhi kebutuhan petani Indonesia. Kita cuma sisa untuk diekspor cuma 1,5 juta ton. Dan 1,5 juta ton ini banyak negara lain berebut. Sebenarnya kalau ini dimaksimalkan, dioptimalkan, kita bisa jadi raja pupuk di dunia. Pupuk urea terutamanya. Artinya di pengembangan untuk membangun kembali pabrik gitu, Pak ya? Iya, sekarang kan sudah dilakukan revamping, ada pembangunan pabrik-pabrik baru, ya kan? Karena pabrik kita kan masih banyak tua juga, sering shutdown juga. Tapi ya kita tingkatkan lah, atau kita membangun pabrik berbagai negara, bisa juga kita pengembangan di luar gitu. Boleh juga membangun pabrik beberapa negara. Kenapa? Karena kita punya kepiawaian, punya jam terbang memproduksi pupuk ini. Itu luar biasanya kita, potensi yang itu. Dan saya bersyukur juga diajak dalam ini. Saya tahu tentang itu, tentang pupuk Indonesia. Gitu Bung Komeng. Oke Bang. Oke Bang, terakhir mungkin ada yang disampaikan nih buat pemirsa Naredeli nih Bang. Baik, saya cuma memberi pesan bahwa kita ini sebenarnya pertempurannya adalah pertempuran masalah ekonomi, masalah kesejahteraan, masalah keadilan. Di tengah negara kita yang potensinya sangat luar biasa ini, baik dari segi SDM maupun sumber daya alam dan SDM, tapi sayang potensi ini tidak maksimal digunakan menjadi kekuatan kita, menjadi kekuatan ekonomi. Penduduk kita adalah memiliki jumlah penduduk populasi terbesar nomor 4 di dunia. Ini kekuatan besar karena tenaga kerja itu adalah sebuah kebutuhan dunia. Boleh dikatakan semacam komoditi. Pasar itu tidak aja pasar barang dan jasa, tapi tenaga kerja adalah pasar kebutuhan. Dan kita memiliki sumber daya manusia itu melimpah. Dan sesuai juga dengan kebutuhan negara lain. Apabila ini kita kelola, bonus demografi kita ini akan menjadi kekuatan ekonomi. Negara kita akan keluar dari jebakan middle income trap, akan keluar dari jebakan ekonomi kelas menengah. Dia akan menjadi negara mempunyai kekuatan ekonomi yang sangat luar biasa. Kita tidak kalah lagi dengan negara yang lain. Apa dari segi ketenaga kerjaan aja kita kelola, itu sangat dahsyat hasilnya. Belum lagi potensi-potensi lain kita kelola. Artinya negara ini
punya potensi besar menjadi negara makmur, negara kaya. Sekarang bagaimana cara mengelolanya? Ketika ini dikelola orang-orang yang picik, orang-orang yang tidak berpikiran revolusioner, berpikiran berani keluar dari cara berpikir yang lemah ini, yang selama ini tidak konkret, tidak revolusioner, tidak keluar dari cara-cara pola-pola lama, Indonesia tidak akan bisa mengelola sumber daya manusianya. Mungkin itu pesan saya. Oh ya, saya lupa. Ada pesan satu lagi. Buat Gen Z, jangan berani, jangan takut untuk bekerja ke luar negeri. Jadilah makhluk bumi, karena kalian adalah sudah masuk dunia digital. Saingan kalian bukan lagi sesama kalian manusia, tetapi sekarang udah ada agentic AI yang menjadi saingan kalian. Karena selama ini, sebelum persoalan ketidakadilan negara ini, kalian mendapatkan persoalan baru, yaitu persoalan tentang kesempatan lapangan kerja. Dan saingan kalian, kalau kalian tidak hati-hati, tidak mempersiapkan diri, tidak mempunyai kompetensi, tidak lincah dalam membaca pertarungan global, kalian akan tersingkirkan, akan menjadi penambah pengangguran baru di Indonesia ini. Jadi Gen Z jangan khawatir bekerja ke luar negeri. Merebut pasar kerja global itu adalah cara paling efektif buat kalian, karena kalian makhluk bumi dan itu banyak manfaatnya buat kalian. Mungkin itu pesan saya bagi Gen Z, supaya jangan hanya berharap lapangan pekerja ada di Indonesia, tapi juga melihat posisi pasar menjadi pekerja global di luar gitu Bang ya. Oke Bang Hasil. Terima kasih banyak Bang Hasil udah diterima di rumahnya nih. Sama-sama atas kedatangan Nara Daily atas podcastnya dan langsung ke rumah saya. Kadang dia hadir dalam keberanian bertahan, dalam kesediaan mendengar rakyat kecil, dan dalam keyakinan bahwa bangsa ini masih layak untuk diperjuangkan. Di tengah dunia yang semakin gaduh oleh kepentingan, semoga kita tidak kehilangan kemampuan untuk berpihak pada kemanusiaan. Karena pada akhirnya sejarah bukan hanya ditulis oleh mereka yang berkuasa, tetapi juga oleh mereka yang berani menjaga nuraninya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.